Hukum polaritas menyatakan segala sesuatu itu memiliki pasangannya yang berlawanan. Misalnya ada gelap dan terang, siang dan malam, baik dan buruk. Begitupun dengan feminin dan maskulin energi. Feminin dan maskulin energi itu bekerja sama untuk bisa saling melengkapi dan juga saling menyeimbangkan. Tapi kondisi saat ini banyaknya ketidakseimbangan antara energi feminin dan juga energi maskulin yang bisa menyebabkan kekacauan. Hai, aku Aprisya. Selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai feminin dan maskulin energi dan bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan energi tersebut. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu feminin dan juga maskulin energi. Energi feminin lebih kepada menjadi, yaitu meliputi aspek seperti intuisi, penerimaan, kasih sayang, empati, dan kreativitas. Sedangkan energi maskulin adalah tentang melakukan, seperti logika, tindakan, stabilitas, kemandirian, dan pencapaian. Nah, di dalam diri kita itu terdapat energi feminin dan juga maskulin. Jadi bukan berarti kalau misalnya perempuan energinya feminin semua, sedangkan laki-laki energinya maskulin semua. Jadi nggak seperti itu ya, karena kita juga harus menyeimbangkan. Tapi menyeimbangkan di sini bukan berarti harus 50-50 ya, karena tentunya akan ada yang lebih dominan. Biasanya nih, kalau misalnya perempuan itu lebih dominan di energi feminin, sedangkan kalau laki-laki lebih dominan di energi maskulin. Tapi nggak selalu seperti itu, karena ada juga perempuan yang lebih dominan di energi maskulin, sedangkan ada juga laki-laki yang lebih dominan di energi feminin. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menyeimbangkan kedua energi tersebut di diri kita akan mempunyai luka feminin ataupun maskulin. Ciri-cirinya, kalau misalnya kita punya luka di energi feminin, kita menjadi merasa tidak berdaya, terlalu bergantung sama orang lain, people pleasing, tidak bisa menetapkan batasan, tidak bisa mengekspresikan diri, dan sulit untuk menerima diri. Sedangkan kalau misalnya kita punya luka maskulin, kita akan cenderung controlling, agresif, mudah marah, tidak percaya orang lain, tidak bisa memperlihatkan perasaan atau kerentanan, perfeksionis, terlalu keras sama diri sendiri ataupun orang lain. Nah, luka feminin dan maskulin ini tidak terbatas pada gender ya. Bisa aja seorang perempuan mempunyai luka maskulin, sedangkan laki-laki punya luka feminin. Contohnya nih, seorang perempuan dibesarkan oleh seorang ayah yang kasar. Atau misalnya dia tidak memiliki figur ayah di dalam hidupnya. Dia bisa mempunyai luka maskulin karena dia tidak bisa bergantung kepada orang lain. Dia tidak merasa aman. Dia tidak percaya sama orang di sekitarnya. Dia akan cenderung maskulin, tapi terlalu condong ke arah maskulin sehingga dia cenderung controlling, atau misalnya terlalu keras sama diri sendiri dan orang lain. Dia juga bisa menjadi perfeksionis, tidak mudah percaya kepada orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki yang dibesarkan oleh seorang ibu yang terlalu mengontrol dirinya, tidak percaya gitu sama anaknya, atau tidak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu. Nah, laki-laki ini bisa mempunyai luka feminin yang bisa menyebabkan dia menjadi seorang people pleaser, tidak bisa menetapkan batasan, lalu juga tidak bisa mengekspresikan dirinya, atau dia bisa menjadi bergantung kepada orang lain. Nah, energi feminin dan maskulin ini juga berlaku pada hubungan. Jadi berdasarkan hukum polaritas tadi kan segala sesuatu memiliki pasangan yang berlawanan. Sebagai contoh, kita sebagai perempuan memiliki energi yang dominan di feminin. Kita akan menarik laki-laki yang dominan di energi maskulin. Nah, kalau misalnya kita sebagai perempuan mempunyai luka feminin, biasanya akan menarik laki-laki yang mempunyai luka maskulin. Atau misalnya kebalikan ya, kalau kita mempunyai luka maskulin, kita akan menarik laki-laki yang mempunyai luka feminin. Jadi kayak saling berseberangan gitu, karena kan untuk saling menyeimbangkan ya. Jadi nggak mungkin dua-duanya maskulin atau dua-duanya feminin. Kalau misalnya dua-duanya maskulin, biasanya kan akan terus terjadi bentrokan ya, karena dua-duanya ingin memimpin, saling dominan, itu kayak nggak akan nyatu, sulit gitu. Kalau misalnya dua-duanya dominan di energi feminin, itu juga sama, karena kan nggak ada yang
provide dong, kayak dua-duanya pasif gitu. Itulah kenapa sebelum mempunyai pasangan kita harus menyembuhkan diri sendiri dulu, agar kita tidak menarik orang yang terluka juga. Kalau misalnya kita masih terluka, ya kita juga biasanya akan menarik orang yang terluka juga dan berseberangan dengan kita. Sebagai contoh yang banyak terjadi di dunia nyata, perempuan tuh pengen punya pasangan laki-laki yang bisa bertanggung jawab, yang bisa provide untuk dia, yang bisa memberikan rasa aman untuk dia. Nah, tapi perempuannya sendiri masih punya luka maskulin, di mana dia bisa menjadi dominan di dalam hubungannya. Dia ingin memimpin, dia controlling. Nah, sedangkan yang udah aku bilang tadi, nggak mungkin dalam suatu hubungan tuh ada dua pemimpin gitu, harus ada salah satu aja. Ya bukan berarti si wanita ini dipimpin dengan cara controlling atau dengan cara kasar ya, lebih kepada membagi tugas aja masing-masing, menjalankan peran masing-masing. Atau misalnya banyak juga laki-laki tuh pengen punya pasangan perempuan yang lembut, yang bisa memberikan kasih sayang, terus juga yang menerima dia. Sedangkan laki-lakinya ini masih mempunyai luka feminin. Jadi bukannya dia provide atau tanggung jawab untuk menghidupi perempuan ini, tapi malah jadi dia yang bergantung kepada perempuan ini. Akibatnya perempuan ini yang ngambil peran sebagai pemimpin. Dan akhirnya kan peran itu jadi kebalik-kebalik ya, nggak seimbang. Nanti dua-duanya juga nggak akan merasa utuh, nggak akan merasa puas gitu loh. Pasti akan ada perselisihan. Atau kalau misalnya laki-lakinya punya luka maskulin, dia jadi kasar sama perempuannya, sedangkan perempuannya punya luka di feminin. Dia menjadi merasa tidak berdaya, dan itu siklusnya kayak ya toxic relationship lah yang sering terjadi gitu kan. Nah, makanya benar-benar harus menyembuhkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum mempunyai pasangan, apalagi pasangan yang serius gitu ya untuk menikah gitu. Karena kan menikah itu harapannya kita hanya sekali seumur hidup gitu ya. Nah, idealnya perempuan ini memiliki energi feminin yang dominan, sedangkan idealnya untuk laki-laki memiliki energi maskulin yang dominan. Karena agar bisa menjalani perannya masing-masing. Kita diciptakan berbeda ya. Kita nggak bisa bilang kalau perempuan dan laki-laki itu sama. Dalam artian tubuh kita aja diciptakan berbeda. Kita memiliki kadar hormon yang berbeda, untuk fungsi tubuhnya berbeda. Kalau misalnya perempuan tuh kan memiliki siklus bulanan ya, yang menyebabkan fluktuasi hormon. Sedangkan kalau misalnya laki-laki tuh punya hormon yang stabil, dan itu mempengaruhi karakteristik serta sifat kita. Dan tubuh perempuan juga didesain untuk bisa hamil, melahirkan, menyusui. Kalau misalnya laki-laki kan nggak seperti itu. Makanya naluriahnya kalau misalnya perempuan udah memulihkan dirinya, itu akan keluar sifat keibuannya, kayak lebih ke menyayangi, mengasihi, lembut gitu. Ya kalau misalnya laki-laki kayak menyediakan, bertanggung jawab, memimpin keluarga, dan lain sebagainya. Itulah kenapa kalau misalnya perempuan disuruh mengerjakan tugas yang maskulin itu akan kesulitan. Dan kalau misalnya laki-laki disuruh mengerjakan tugas yang feminin itu akan kesulitan. Maksudnya yang terlalu ya, yang terlalu condong. Kayak misalnya perempuan dihadapkan pada kerjaan yang benar-benar harus achieve goals, goals, dan goals gitu. Benar-benar yang harus stabil, memiliki fokus yang tinggi, harus kuat terhadap tekanan. Itu biasanya akan lebih sulit. Karena kan alamiahnya perempuan itu lebih memakai perasaan, empati, intuisi, kreativitas. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau misalnya laki-laki disuruh mengerjakan tugas feminin, seperti merawat, atau yang membutuhkan kreativitas yang tinggi, atau misalnya yang perhatian kepada detail-detail, itu biasanya laki-laki itu nggak akan terlalu telaten, akan kesulitan juga gitu. Mata perempuan dan laki-laki tuh berbeda, fokusnya tuh kayak berbeda. Kalau misalnya perempuan tuh lebih senang menjalankan proses gitu. Kalau misalnya laki-laki tuh lebih senang untuk mencapai goals. Karena sebenarnya kita tuh tidak diciptakan untuk bersaing gitu ya. Kita bukan harus bersaing antara perempuan atau laki-laki dan lain sebagainya, tapi justru kita harus saling melengkapi. Kita harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Kita menjalankan peran masing-masing dan saling mendukung satu sama lain.
Kalau misalnya nggak seimbang ya akan chaos, dan bukan berarti juga kalau misalnya feminin tuh benar-benar pasif gitu ya, kayak merasa tidak berdaya dan bergantung sama pasangannya. Ya nggak seperti itu, kecuali memang kamu belum menyeimbangkannya dengan energi maskulin. Karena kan kita sebagai perempuan juga tetap butuh struktur, tetap membutuhkan goals, tetap membutuhkan kedisiplinan dan lain sebagainya. Dan sebagai laki-laki juga bukan berarti tidak mempunyai sisi yang lembut, tidak mempunyai sisi kasih sayang, tidak bisa kreatif. Ya enggak, karena kan maskulin ini juga harus menyeimbangkannya dengan energi feminin gitu. Intinya tuh kita harus bisa menyeimbangkan dua itu. Caranya, kalau misalnya nih kita terlalu dominan di energi feminin, berarti kita harus belajar untuk bisa disiplin, untuk bisa bertindak, untuk bisa menetapkan tujuan. Kalau misalnya kita terlalu berada di energi yang maskulin, kita juga harus belajar untuk bisa mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, menumbuhkan empati, kreativitas, dan lain sebagainya. Ketika kamu bisa menyeimbangkan energi feminin dan maskulin ini, hidup kamu akan lebih mudah, merasa lebih utuh. Nah, kalau kita misalnya tidak selaras dengan energi kita akan lebih cenderung mudah stres, gampang sakit, hubungan dengan orang lain tuh biasanya akan buruk, khususnya dengan pasangan ya. Terus juga kita tidak bisa memaksimalkan potensi. Tapi ketika kita sudah berada di energi yang tepat, feminin dan maskulin yang seimbang dan yang sehat, itu akan lebih mudah untuk kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Kita bisa memaksimalkan potensi kita, hubungan kita akan lebih baik dan mudah. Terus kita juga akan lebih selaras dan tidak akan terasa berat gitu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari itu. Oke, dengan mengetahui hal ini, semoga ini bisa menjadi jawaban atau memberikan insight baru. Mungkin ada juga yang bingung, kenapa ya aku selalu menarik laki-laki yang tidak stabil atau yang tidak bertanggung jawab atau misalnya malah jadi bergantung pada aku gitu. Mungkin kamu masih memiliki luka di energi maskulin. Jadi kamu harus menyembuhkannya dulu. Atau mungkin ada juga yang bertanya, kenapa hubungan aku nggak pernah awet, selalu bertengkar dan lain sebagainya. Atau mungkin kenapa hidup aku terasa berat banget dan sering ngerasa kosong. Nah, mungkin ini bisa memberikan insight baru buat kalian. Sampai sini aja untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!